Oke teman-teman, balik lagi di channel Awal Cerita. Kali ini kita masuk pada sesi khusus, namanya sesi cerita berjalan. Dimana di sesi ini kita bakal ngobrol random aja, ngobrol antara pria, antara laki-laki dan laki-laki. Biasanya kan random ngobrolan cowok ya. Nah kali ini gue ditemenin sama temen gue. Siapa namanya? Halo teman-teman, nama saya Guntur Ibrahim. Namanya Guntur Ibrahim. Nah Guntur ini kebetulan teman gue dari kecil. Nggak dari kecil banget sih ya. Enggak, dari kecil banget. Kita bertemu tahun 2019. 2019 mungkin pas zaman gua masih kuliah S1 Iya. ya. Nah kebetulan beliau ini teman gue dari teman gue. Teman dari teman gue. Iya. Kita jadi dekat. Nah, gimana kabar by the way? Alhamdulillah baik, bro. Alhamdulillah baik ya, baik. Lu gimana? Baik, Baru alhamdulillah. pulang dari Jepang kan? Langsung ke situ ya? Iya. Baru pulang dari Jepang. Iya. Alhamdulillah. Gimana di Indo? Lagi rame apa nih? Ya, segini-gini aja lah. Segini-gini aja. Apalagi majalahnya kayak Ya maksudnya kan kota kecil, Iya. kota kecil, termasuk second city di Jawa Barat. Tapi maksudnya dengan kota yang kecil tetap nyaman lah. iya. By the way, Kalau kemarin waktu gue di Jepang itu di sini termasuk ramai lagi apa ya? Musim gempa kalau nggak salah di Indonesia. Iya, benar. Gimana kemarin tuh orang-orang di sini? Dia cukup panik lah, cukup panik. Apalagi pas kemarin ada gempa bumi yang dari Subang. Dan dari Subang kapan? Iya. Kapan ya? Tanggal 2 bulan ke belakang lah. Iya. Saya kurang tahu, lupa lagi lah. Senternya di Subang. Cukup besar. Cuma kalau di Indo tuh orang masih panik ya kalau Pasti misalnya lagi lah. gempa kecil juga. Gimana kalau di Jepang? Kalau di Jepang karena gempanya kan cukup rutin ya kalau di Jepang, paling kayak satu bulan ada seenggaknya sekali lah walaupun kecil, mungkin skala 1, skala 2 gitu. Iya. Biasa aja bahkan kalau gempa yang sampai 3, 4 gitu kita masih di dalam karena intensitas gempa yang sering kan di Jepang, jadi kita jarang panik kalau misalnya cuma gempa kecil. Cuma kemarin rame banget nih pas yang lagi apa tuh gempa megatrust ya. Iya. Nah, Sama, di sini juga oh, ramai. di sini juga ramai. Ramai. Di sini gimana? Panik nggak orang-orang gitu? Panik lah. Apalagi saya kalau pas membaca berita itu yo, kayak seakan-akan kiamat itu sudah dekat gitu. Maksudnya Iya. bikin motor Soalnya kan- berat ya? Soalnya kan di sana keterangan 8,9. Iya, 8,9. Iya. Tinggi. Iya. Tapi 8,9 belum sampai ke Aceh. Nah, Aceh kalau nggak salah 9 di atas iya. kalau nggak salah. Nggak tahu, mungkin teman-teman nanti bisa search ya, bisa benarkan kita kalau kita salah. Memang sempat rame di Jepang itu sampai orang-orang itu panic buying. Ngerti nggak panic buying? Panic buying itu jadi mereka itu beli sesuatu dalam keadaan yang panik, jadi kayak belinya berlebihan gitu. Nah, di Jepang Contohnya itu- gimana? Contohnya itu, ini kondisinya sama kayak waktu kondisi apa ya? COVID kalau nggak salah. Nah, jadi orang-orang itu karena malas keluar kan, Iya. karena keluar itu intensitasnya bakal terkena penyakit lebih banyak, jadinya mereka borong semua barang yang ada di supermarket, disimpan gitu loh. Jadinya ada krisis stok di supermarketnya. Nah kejadian itu sama lagi kemarin pas waktu ada isu megatrust karena kan waktu megatrust keluar pengumuman itu kalau nggak salah sekitar 1 minggu. Jadi kayak pemerintah Jepang itu mengumumkan untuk 1 minggu ke depan kemungkinan akan terjadi gempa yang sangat besar, namanya gempa megatrust gitu kan. Nah orang Jepang panik kan karena skalanya itu sampai 8,9 gitu. Itu notabene gempa 7 aja, gempa 7 itu udah parah coy, udah parah. Apalagi gempa 8,9 kan itu udah hampir 9 malah, itu udah nggak tahu gempanya Loh, kayak justru mereka dari orang-orang Jepang tuh bukannya keseringan gempa, seharusnya tidak panik. Nah gitu bedanya orang Jepang. Orang Jepang itu mungkin kayaknya akan hal kecil pun gampang panik gitu, walaupun itu sering terjadi. Nah, termasuk sama gempa ini juga gitu, apalagi udah kayak masuk ke ranah bencana alam gitu kan. Kayak COVID kemarin aja panik gitu. Karena ini tuh hal yang belum bisa diprediksi gitu loh, belum bisa kebayang sama kita. Kayak misalnya kalau misalnya COVID meledak gitu loh. Kayak dulu kemarin kan, waktu dulu tuh mereka belum tahu nih meledaknya kayak gimana, akan separah apa di lingkungan, di area gitu, di lingkungan. Sama kayak gempa ini kalau misalnya terjadi
itu tuh kayak gimana kita belum tahu gitu kan, apakah sampai rusak jalanan Iya. atau gimana. Jadi mereka tuh sebisa mungkin ya udah stay di rumah aja sebisa mungkin untuk nggak keluar, nggak untuk berpergian jauh gitu kan. Iya. Makanya mereka nyetok makanan, tisu ya. toilet banyak gitu. Mm-mm. Nah itu tuh jadi mengakibatkan adanya panic buying di Iya. Jepang. Kalau di Indonesia itu sendiri nggak segitunya kalaupun panik ya. Lebih ke rasa takut aja lah. Rasa takut aja menurut saya mah. rasa takut. Iya. Nggak harus beli makanan banyak, kesana kemari. Nggak seperti itu. I see. Nah itu tuh mungkin bedanya orang Indo sama orang Jepang. Orang Jepang tuh sampai panik banget. Bahkan sampai 1 minggu kita tuh susah dapat beras gitu, susah. Iya. Mungkin orang yang mungkin maaf buang airnya masih bersihinnya pakai tisu toilet gitu Iya. kan. Ya susah gitu, mereka nyari tisu toilet kemana-mana gitu kan. Kalau orang kayak kita kan masih bisa pakai air terbiasa kan. Jadinya itu 2 faktor kayak nasi, terus tisu toilet itu paling penting tuh. Mereka kayak kalau ada barang itu harganya dinaikin gitu. Iya. Kalau lagi panik buying kayak gitu. Gitu. Tapi emang pas Megatrust kemarin bikin fluktuasi demand produk itu kacau. Iya. Tapi keren ya Indonesia bisa aman. Itu ada andil dari ini nggak? Kan Dari mana? beliau ini kan ini ya teman-teman. Pamong desa. Pamong itu apa ya? Perangkat. Nah betul banget kameramen. Perangkat desa. Iya. Nah itu apakah ada apa namanya? Bukan andil. Ada andil dari perangkat desa kalau untuk menenangkan masyarakat, ada nggak kemarin? Ada. Pas ada isu gempa. Gitu. Pastinya ada lah. Nah, gimana? Pastinya tuh? ada. Biasanya ketika ada, kalau saya kan di kampung-kampung ya. Biasanya ketika kalau ada isu tentang hal bencana kayak gitu ya. Nah, teman-teman sorry ya kalau ada suara motor di luar karena masih budget kita studionya, belum studio yang benar-benar. Anyway lanjut teman. Jadi setiap kan di kampung-kampung tuh biasanya kalau ada berita-berita kayak gini, gimana cara menenangkannya, terutama dari andil dari perangkat desa itu sendiri ya. Biasanya hanya mulut ke mulut sih, mulut dari ke mulut. Gimana? Ciuman gitu. Mulut ke mulut. Cuman biasa penyampaian mulut dari ke mulut aja. Nggak harus. Jadi lisan-lisan. Iya. Nggak harus ada. Tapi apakah masyarakat nggak diajarin gitu kalau misalnya ada gempa, kita harus kayak gimana? Kebetulan nih tahun ini ada. Iya, hampir berbedanya tindakan dari setiap desa ya. Kebetulan desa saya tuh ada sosialisasi tentang penanggulangan bencana. Kemudian teman-teman di Baribis itu, Baribis itu nama desa dia. Iya. Maaf ya belum disebutin tadi. Di Baribis itu ada namanya Sesar Baribis. Sesar Baribis. Ya, terkait gempa ini, makanya kalau dikatakan Sesar Baribis itu tempat yang paling rawan di Baribis. Sesar itu apa? Sesar itu seperti jalur lah ya. Jalur. Misalkan nih, misalkan terjadi gempa di Jakarta. Nah, awal mula terjadinya gempa itu lempengannya ada di Sesar Baribis kayak gitu. Kalau menurut informasi yang saya baca ya, itu belum tahu, belum. Tapi ini valid kan nih? Iya valid. Jadi Baribis ada lempengan. Iya ada Sesar Baribis. Gitu. Cuman mungkin ini benar ya. Gitu. Terjadinya saya masih kurang ngerti juga sih. Ya. Cuman ada memang ada Sesar Baribis. I see. Tapi nggak ada kayak apa namanya? Ini kan jadi bahas gempa panjang banget ya. Menarik juga. Iya. Nggak, tapi kita selesaiin dulu. Ini kan tadi ada itu tadi pemilisan-pemilisan kan. Iya. Cuma kayak satu-satunya tadi jangan terlalu banyak bikin galian tanah. Gitu kan. Cuma ada nggak kayak yang penting kan sebetulnya bukan cuma mengamankan lingkungannya kan, tapi juga masyarakatnya. Nah itu masyarakat ada nggak kayak diajarin kalau lagi gempa gitu, kalau misalnya nggak sempat keluar rumah sembunyi di bawah meja atau gimana. Soalnya di Jepang nih, walaupun ini gempanya sering loh di Jepang. Gempanya sering pun, ya kita setiap tahun itu seenggaknya ada 1 kali atau 2 kali untuk latihan. Apa namanya latihan kalau ada gempa kita harus ngapain gitu. Itu di kampus juga ada tuh, di kampus gue kemarin.
Nah di sini gimana? Belum sih, kalau belum. Tapi penting. Tapi sekarang insya Allah mungkin ada. Mungkin ada. Bulan-bulan sekarang lah. Bulan-bulan sekarang. I see. Itu penting loh. Iya penting banget. Enggak, maksudnya kalaupun nggak diajarin kan itu namanya udah fitrahnya diri sendiri kan? Fitrahnya diri sendiri itu gimana maksudnya? Maksudnya udah tergerak dari diri sendiri tanpa ada penyampaian tuh. Iya Misalkan betul. ada gempa nih. Terus kita tuh langsung keluar rumah cari tempat itu udah gak perlu diajarin kan sebenarnya? Iya sebetulnya nggak perlu karena memang manusia secara otomatis kalau ada suatu hal terjadi kita bakal lari, kita bakal sembunyi gitu kan. Cuma kan perlu dikasih tahu nih larinya kemana, sembunyinya di tempat yang kayak gimana. Maksudnya titik kumpul. Kalau misalnya dia tetap aja keluar rumah gitu kan, tapi tetap mungkin nanti berdirinya di bawah pohon besar atau di samping bangunan tinggi kan tetap salah sebetulnya kan karena masih bisa jatuh. Panjang banget ya teman-teman ya kita. Oke, anyway, gempa udah cukup ya. Dari megatrust kita sampai bahas penanggulangan bencana dan lain-lain. Iya. Ada yang mau tahu nggak dari Jepang? Iya tentu saja dong. Nah, mau tahu apa? Soal peristiwa unik di Jepang ada gak? Selama lu di Jepang tuh? Peristiwa unik? Iya. Selama gua di Jepang, apa misalnya? Ya apa aja. Kan lu di Jepang berapa tahun tuh? 4 tahun ya ada? Mungkin 2 tahun ya, 2 tahun untuk master. Siapa tuh woi penonton? Oke, kan di Jepang tuh banyak isu ya. Banyak isu terkait pekerja yang sampai stres gitu. Sampai yang ada bicara di tengah jalan sendirian gitu. Ya gitulah. Bicara di tengah jalan sendirian? Iya, yang teriak-teriak tuh di pinggir jalan, di tempat-tempat umum, tidur di pinggir jalan gitu, habis pulang kerja. Itu sepertinya apa tuh masalahnya? Sepertinya apa? Jadi mungkin kalau masalah, mungkin lu concernnya ke orang-orang Jepang, efeknya kan kayak kan banyak orang yang tidur dan di jalan, orang kena stres gitu kan. Nah mungkin sebetulnya tuh balik lagi ke masalah inti ya. Jadi kan Jepang itu negaranya sekarang lagi defisit populasi. Defisit populasi itu di mana nggak kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan populasinya nambah terus besar kan. Kalau Jepang itu populasinya berkurang sekarang karena mungkin dipengaruhi sama kultur mereka yang nikah itu katanya bikin ribet gitu kan. Punya anak itu bikin ribet gitu loh. Jadi kenapa orang Jepang tuh sekarang tuh mereka tuh pemerintahnya ngebolehin aja untuk mereka punya pacar gitu, tinggal serumah pun diregistrasi di satu KTP gitu. Satu KTP kayak satu kartu keluarga gitu lah mungkin ya. Itu pun nggak masalah di Jepang gitu loh. Dan bahkan pemerintahnya pun kayak nge-push, ya udah kalian walaupun pacaran punya anak aja juga nggak masalah gitu loh. Jadi kayak punya anak di luar nikah, hal-hal kayak gitu tuh bukan hal yang tabu untuk di Jepang. Nah, itulah tadi kan itu loncat dari yang tadi populasi yang defisit kan. Sebetulnya itu karena populasi yang sedikit, jadi beban kerja orang Jepang ini, correct me if I'm wrong ya kalau misalnya salah. Beban kerja di Jepang itu kan besar ya, karena negara maju, gitu. Industrinya juga kenceng kan, terus juga demand untuk pembangunan teknologinya juga besar, apalagi negara maju. Nah, dengan beban kerja yang banyak tapi populasi yang sedikit tentunya nggak sesuai dong kan. Jadi itu tuh menghasilkan satu orang itu tuh bisa kayak beberapa kerjaan yang harusnya diselesaikan oleh 2 atau 3 orang itu tuh cuma diselesaikan sama satu orang terbebani jadi makanya kenapa orang-orang di Jepang itu, khususnya orang Jepangnya ya, mereka tuh selalu overwork dan akhirnya mereka capek, mereka stres gitu kan, sedangkan mereka kerja dari Senin dan bahkan sampai Sabtu gitu loh. Masih banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang kerja dari Senin sampai Sabtu, dan itu tuh ada banyak lah mungkin ya teman-teman mungkin yang tahu juga yang kerjanya itu sampai malam gitu, dari jam 8 pagi sampai jam mungkin 9 malam gitu. Mungkin ada juga yang 10 malam, nggak tahu itu apakah lemburnya dibayar atau enggak gitu. Dan bahkan kebanyakan dari situ juga ada yang namanya black company. Nah itu kalau mungkin teman-teman pengen tahu bisa komen di bawah lah ya, itu black company. Nah itu tuh kan jadinya bikin kesejahteraan dan kenyamanan orang-orang Jepang itu sulit untuk mereka temukan gitu ya. Karena
background penduduknya juga nggak kayak kita. Orang Indonesia itu kan apa ya namanya, kayak asik lah gitu. Sama orang di jalan aja kita bisa nyapa gitu kan. Iya. Nah, kalau orang Jepang tuh nggak kayak gitu coy. Jadi kayak mereka tuh ya udah individual aja. Kayak mereka tuh mereka gitu. Apa yang terjadi sama orang lain mereka tuh nggak peduli gitu. Bahkan ada satu kasus tuh kayak tetangganya tuh sakit atau apa gitu, yang mereka tuh ya nggak peduli gitu loh. Ada yang nggak peduli gitu, kebanyakan kayak gitu. Nah, karena mereka juga nggak kenal sama tetangganya gitu. Nah itu mungkin yang bikin orang Jepang tuh udah mah kerjaannya stres, bikin capek, mentalnya terkuras. Mereka tuh merasa lonely gitu loh sendiri. Nah itu mungkin kenapa banyak orang-orang Jepang yang bilang, dan kita orang luar negeri yang pernah tinggal di sana bilang, oh, di Jepang tuh emang kayaknya stres gitu loh. Japan is not for beginner gitu, nggak untuk pemula. Karena memang ya sulit untuk bertahan di situ dengan gaji yang segitu, biaya ekonomi yang tinggi gitu kan, pajak yang besar. Gitu. Jadi ya buat mereka tuh gampang tertekan lah. Makanya karena tadi nggak kayak kita yang bisa hang out kapanpun dengan teman. Mereka tuh pengalihan untuk bikin happy mereka itu dengan cara minum-minum, salah satunya minum-minum sampai malam, sampai mabok nggak jelas gitu. Makanya itu banyak orang-orang yang keluar malam setelah minum-minum pingsan di jalan gitu loh. Dan itu tuh dibiarin aja, nggak ada dibantuin gitu loh, nggak ada dibopong. Kalau kita kan orang pingsan di jalan ngumpul kan orang Indonesia. Tentunya. Kalau orang Jepang tuh ya udah pingsan di jalan, kita biarin orang mabuk gitu kan. Tapi besok pagi dia udah jalan lagi, bangun lagi kayak biasa gitu. Jadi itu, nah itu makanya yang bikin ya beban kerja di Jepang berat, dan hidup di sana juga mungkin nggak untuk semua orang ya, cuma notabene mungkin untuk orang Jepang sendiri pun cukup stres gitu. Dan akhirnya nge-lead ke berbagai macam hal yang lebih parah, kayak misalnya mungkin mohon maaf kayak bunuh diri karena kan bunuh diri di Jepang kan tinggi gitu. Nah karena ya itu, karena faktor mungkin nggak ekonomi ya, tapi faktor kenyamanan hidup sih, kesejahteraan hidup kayaknya itu yang bikin orang Jepang stres. Jadi gaji besar, rumah punya itu tuh nggak menjamin kebahagiaan teman-teman. Nah, jadi sebetulnya Indonesia itu tempat yang cocok untuk mencari kebahagiaan gitu. Apalagi kalau pemerintahnya bagus. Kalau disejahterakan dari pemerintah, kita tuh orang Indonesia tuh mudah untuk mencari kesenangan kita sendiri gitu kan. Walaupun kita sulit apapun kita hidup di Indonesia tuh, ekonominya sulit pun kita pasti punya enggaknya satu atau dua cara untuk kita bertahan bahagia gitu kan. Di Jepang tuh mungkin itu yang agak sulit untuk ditemukan gitu, apalagi khususnya untuk orang Jepang ya sendiri. Gitu. Jadi bersyukurlah kita sebagai orang Indonesia. Episode kali ini cukup pengenalan aja dulu ya. Kayak yang penting teman-teman tahu sekarang kita punya salah satu sesi yang namanya cerita berjalan gitu. Kedepannya kita harap kita bakal bisa ngobrolin something yang lebih daging lah, yang lebih berisi, seenggaknya walaupun nggak daging, something yang kita bisa ceritain dengan lugas. Dan mungkin bermanfaat juga ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa cerita random apapun. Di sesi ini kita nggak matok genre, harus ngebahas tentang horor, harus ngebahas tentang politik, harus ngebahas tentang apapun. Ini mengalir aja teman-teman di sesi ini, ya kan? Benar. Mungkin nanti kita bisa ganti, bukan dia yang ada di sini, mungkin orang lain, atau mungkin bukan saya, ada yang lain lagi. Karena ini sebetulnya channel ini bukan cuma ada kita doang ya, tapi ada banyak orang lain juga yang berkontribusi di belakang layar. Oke, mungkin sementara kita itu dulu. Mungkin gak jelas pembahasannya, ngalor ngidul, namanya juga tadi udah dibilang di awal. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa ter-engage dengan obrolan kita dan menantikan episode selanjutnya dengan obrolan-obrolan yang lebih random lagi dan mudah-mudahan menarik. Oke, itu dulu. Oke, sip, bro. Terima kasih. Thank you very much. Okay, see you in the next episode.